Jadi, janin yang dikatakan sehat adalah janin yang perkembangannya dan pertumbuhannya itu sesuai dengan usia kehamilan. Karena perkembangan janin di usia trimester 2 dan 3 itu tergantung dari asupan makanan atau gizi yang moms makan. Jadi, contohnya kalau misalnya moms makannya manis-manis terus dan minum yang manis-manis, nah itu tidak menutup kemungkinan selain janin dikatakan sehat, kita juga harus memeriksa kesejahteraan janin. Nah, kesejahteraan janin ini dapat kita nilai dari apabila didapatkan detak jantung janinnya terlalu cepat atau terlalu lambat, nah itu yang dikatakan tidak normal. Gerakan janin yang dikatakan normal adalah sekitar 10 kali dalam 2 jam. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan kehamilan. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri itu janin sehat dalam kandungan. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya yang tulisannya warna merah di bawah sini ya. Janin dikatakan sehat apabila pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan usia kehamilan. Perlu diketahui, untuk mendeteksi usia kehamilan janin itu ada 2 cara. Yang pertama, dihitung dari hari pertama haid terakhir, yang biasa kita sebut dengan HPHT. Jadi, untuk setiap kali moms haid, itu sebaiknya dicatat tuh. Kapan ya saya haidnya? Misalnya bulan Juli. Nah, itu tuh dicatat. Jadi bisa diketahui tuh. Nah, apabila moms sudah mengetahui hari pertama haid terakhirnya, nah itu bisa dihitung. Jadi, kalau misalnya moms telat haid 3 hari atau 1 minggu, ya misalnya harusnya mens di tanggal 1 Agustus. Ternyata 1 Agustus belum mens. Jadi pada saat di test pack tanggal 8 Agustus udah positif. Sementara haid terakhirnya itu hari pertamanya tanggal 1 Juli. Nah, itu usia kehamilannya dihitung dari tanggal 1 Juli tersebut. Nah, itu tadi untuk moms yang haidnya teratur. Bagaimana bila dengan haidnya tidak teratur? Itu tidak bisa kita tentukan dengan hari pertama haid terakhir. Jadi, kita menggunakan cara kedua. Cara kedua yaitu kita menghitung usia kehamilan dengan menggunakan USG. Apabila moms di USG, usia kehamilannya didapatkan 5 minggu. Tetapi, pada saat dihitung berdasarkan HPHT-nya, itu sudah didapatkan 8 atau 9 minggu. Nah, itu kemungkinan ada yang ketidakcocokan. Itu misalnya HPHT-nya itu yang salah hitung. Karena yang paling akurat, kalau misalnya terdapat perbedaan sampai 1 bulan seperti itu, biasanya HPHT-nya itu yang salah. Jadi, USG trimester pertama itu sangat akurat untuk menentukan usia kehamilannya. Nah, untuk memastikannya lagi, moms bisa memantaunya. Jadi, dilakukan USG ulang 2 minggu lagi. Jadi, kalau yang tadinya 5 minggu, di USG ulang 2 minggu lagi harusnya 7 minggu. Nah, 7 minggu itu udah harus terlihat tuh janinnya. Jadi, janin yang dikatakan sehat adalah janin yang perkembangannya dan pertumbuhannya itu sesuai dengan usia kehamilan. Untuk makanan apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, itu juga sudah pernah dibahas di konten sebelumnya ya. Linknya ada di sini, tinggal diklik aja mengenai makanan-makanan yang tidak boleh dimakan pada saat moms hamil. Intinya adalah pada saat moms hamil harus makan makanan yang bergizi seimbang dan beragam. Jadi jangan itu-itu aja makanannya. Ya, kalau misalnya moms suka martabak, jangan martabak terus. Harus banyak makanan yang bergizi seimbang. Contohnya misalnya ada buah, ada sayuran, ada daging-dagingan, telur. Dan kalau moms bisa minum susu, boleh minum susu. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi multivitamin pada saat hamil. Ada beberapa ciri-ciri janin yang dikatakan tidak sehat, yaitu perkembangannya tidak sesuai, atau misalnya pada saat di USG terdapat kelainan. Misalnya kelainan pada USG trimester 1, misalnya ada hidrosefalus. Nah, itu bisa dikatakan janin itu perkembangannya tidak baik. Jadi, untuk memastikan apakah janin sehat pada saat trimester awal, itu bisa dideteksi dengan USG. Dan misalnya sudah di trimester kedua dan ketiga, itu langsung kita pantau terus perkembangannya. Karena perkembangan janin di usia trimester 2 dan 3 itu tergantung dari asupan makanan atau gizi yang moms makan. Jadi contohnya kalau misalnya moms makannya manis-manis terus dan minum yang manis-manis, nah itu tidak menutup kemungkinan janinnya bisa bertambah lebih besar, jadi lebih gendut lah istilahnya. Nah, itu yang tidak boleh sampai terjadi. Jadi perkembangan janin juga harus kita pantau, selain kita pantau berat badan moms. Selain janin dikatakan sehat, kita juga harus memeriksa kesejahteraan janin. Nah, kesejahteraan janin ini dapat kita nilai dari detak jantung janinnya sebetulnya. Nah, detak jantung janinnya itu dapat kita periksa melalui pemeriksaan CTG, yaitu kardiotokografi. Nah, bisa dilakukan CTG itu pada saat moms sudah masuk trimester ketiga, yaitu 28 minggu ke atas. Jadi, bisa kita pantau denyut jantung janinnya, gerakan janin, dan adanya
kontraksi rahim. Jadi kalau misalnya baru trimester ketiga awal, itu tidak diharapkan adanya kontraksi yang secara teratur. Dan yang harus diperhatikan adalah detak jantung janinnya. Apabila didapatkan detak jantung janinnya terlalu cepat atau terlalu lambat, nah itu yang dikatakan tidak normal. Perlu diketahui detak jantung janin yang normal adalah sekitar 110-160 kali per menit. Jadi jangan disamakan dengan detak jantung pada orang dewasa. Jadi jangan heran kalau misalnya detak jantung janin itu rata-rata itu sekitar 140 kali per menit ya. Mams juga bisa mendeteksi detak jantung janinnya melalui alat yang disebut dengan Doppler. Nah, itu juga jangan dipakai dengan sembarangan tanpa pengawasan dari tenaga kesehatannya. Karena bisa-bisa aja yang diukur itu bukan detak jantung janin, tetapi aliran darah dari mams sendiri. Nah, itu pasti akan terdapat perbedaan dalam hasil pengukurannya. Selain itu, kita juga dapat menilai gerakan janin untuk menentukan kesejahteraan janin. Jadi, ada yang bisa merasakan gerakan janin lebih cepat, ada juga yang bisa merasakan gerakan janinnya lebih lambat. Tapi pada umumnya, gerakan janin dapat dirasakan mulai usia 28 minggu ke atas. Gerakan janin yang dikatakan normal adalah sekitar 10 kali dalam 2 jam. Jadi pada saat pagi hari, mams bangun tidur juga sudah dapat merasakan atau menilai gerakan janinnya. Kira-kira secara kasar itu terdapat satu gerakan dalam 10 menit. Oke, kalau misalnya kurang dalam 2 jam, dok, saya kurang nih gerakan janinnya. Nggak apa-apa, bisa dipantau sampai 12 jam berikutnya. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ada nggak nih 10 kali? Atau misalnya secara kasar, 1 kali gerakan dalam 1 jam. Kalau misalnya kurang, langsung kabarin dokter kandungannya. Karena kemungkinan ada sesuatu yang kurang baik di kesejahteraan janinnya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan klik tombol like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.